Shalom saudaraku, siapakah Paulus sehingga dipanggil menjadi Rasul Kristus? Saudaraku, Rasul Paulus adalah rasul yang sangat luar biasa di dalam pelayanannya, terutama kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dia menulis kira-kira 14 surat yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia maupun di Eropa. Saudaraku, sebelum bertobat namanya adalah Saulus. Dia lahir di Tarsus kira-kira tahun 5 Masehi dan memulai studinya untuk mempelajari kitab suci Ibrani di kota Yerusalem sekitar tahun 15 sampai 20 Masehi di bawah bimbingan rabi atau guru besar Gamaliel. Dan tentunya Gamaliel adalah tokoh yang berpengaruh di kalangan orang-orang Yahudi. Saudaraku, Gamaliel sendiri adalah sosok yang berpengaruh dan dia masuk di dalam anggota Sanhedrin atau sekarang ini namanya Mahkamah Agama. Saudaraku, Saulus sendiri adalah golongan Farisi yang sangat keras. Dan siapakah golongan Farisi itu? Saudara, kata Farisi berasal dari bahasa Ibrani, yaitu perusin dari kata perus yang berarti penjelasan. Nah, dalam kitab Daniel pasal yang ke-21, kaum Farisi tergantung waktunya adalah sebuah partai politik, sebuah gerakan sosial, dan belakangan sebuah aliran pemikiran di antara orang-orang Yahudi yang berkembang pada masa Bait Suci kedua, yaitu tahun 536 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi. Setelah dihancurkan Bait Suci kedua, sekte Farisi dibentuk kembali sebagai Yudaism Rabbanik. Dan pada zaman Yesus, saudaraku, kaum Farisi digambarkan sebagai penganut dan penegak hukum Taurat yang sangat teliti. Nah, mereka punya sinagog, di mana sinagog ini mereka belajar tentang firman Tuhan, Taurat, menelaah, sehingga mereka betul-betul sangat teliti di dalam melakukan segala sesuatu yang terkait dengan hukum Taurat. Nah, sekali lagi Saulus adalah penegak hukum Taurat yang sangat-sangat teliti, sangat luar biasa. Nah, dia melakukan penganiayaan pengikut Kristus. Kita baca dalam kitab Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang kedua. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan. Ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Nah, saudaraku, sekali lagi Saulus adalah sosok yang sangat keras dan tegas menjalankan hukum. Dia mengawal hukum Taurat tanpa cacat, ini penting. Dan imam besar bangga dengan sosok Saulus ini. Saulus tidak memilih untuk menderita dalam Kristus, saya pikir tidak. Kenapa Saulus akhirnya mengikuti Kristus? Ini menjadi suatu pertanyaan. Saudaraku, Tuhanlah yang memilih Saulus. Ini penting untuk diketahui. Dalam Kisah Rasul pasal yang ke-9 ayat 3-5, dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Saudaraku, Tuhan yang memilih Saulus. Ini penting untuk diketahui. Bahwa Saulus meninggalkan duniawi, kemegahan di dalam Farisi, dan mengikut Kristus. Ini penting dan menjadi catatan tersendiri untuk kita pahami. Tuhan Yesus di dalam Lukas pasal yang ke-9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut
aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Nah saudaraku, Paulus menjadi Rasul Kristus. Dan ini menjadi panggilan buat Paulus. Dengan hikmat Roh Kudus, Paulus mengatakan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ini statement yang luar biasa yang Rasul Paulus sampaikan kepada jemaat di Filipi, bahkan kami semua, ya, kepada saudara dan saya yang lagi mendengarkan video ini. Dengan pertobatan Paulus, Injil disebarkan ke seluruh dunia kepada orang-orang non-Yahudi. Disebarkanlah Injil itu, diberitakanlah kerajaan Allah itu, bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudaraku, demikianlah pesan kebenaran pada video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.